seperti manajemen konflik, ya. Di sebuah organisasi itu pasti banyak sekali konflik atau masalah. Nah, kita diajak oleh Devito untuk bisa memahami bagaimana manajemen konflik itu bisa terjadi secara efektif. Kemudian kita juga diajak bagaimana belajar untuk menjadi negosiator, ya. Apa saja yang perlu kita siapkan, langkah-langkahnya apa saja, kemudian strateginya pun akan kita bahas di pertemuan kali ini, ya. Nah, untuk membuka, tadi sudah kita bahas, aduh maaf. Oke. Tadi sudah kita bahas bahwa komunikasi organisasi itu adalah komunikasi yang terjadi dalam sebuah organisasi. Ya, komunikasi sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan awal. Sekarang tinggal eh, term organisasi itu sebenarnya apa sih, gitu ya. Di halaman 374 bukunya Devito juga disebutkan definisi organisasi. Organisasi adalah sebuah kelompok individu yang diorganisir untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap organisasi itu pasti punya tujuannya. Kalau organisasinya itu formal banget gitu ya, seperti kayak di kita di pemerintahan, kita punya visi sebagai tujuan jangka panjang dari organisasi tersebut, ya. Nah, tetapi teman-teman, definisi organisasi itu ternyata bisa dilihat dari dua sudut pandang. Nah, yang pertama adalah perspektif objektif atau melihat organisasi itu dari sisi struktur. Kaum objektif ini melihat organisasi itu ya struktur organisasi, gitu ya. Ngelihat Kemenkyu itu apa? Ya organisasi di bawah Menteri Keuangan. Nah, itu adalah orang yang melihat organisasi dari sisi objektif. Mereka melihat ini adalah sebuah struktur yang ada, yang nyata. Ada pembagian tugasnya, ada jabatannya, kemudian ada unitnya juga, gitu ya. Delegasi wewenangnya juga ada, garis perintahnya ada. Kemudian orang yang melihat secara objektif juga melihat bahwa organisasi itu merupakan wadah untuk mencapai tujuan organisasi dan juga tujuan bersama. Ya, penekanannya lebih kepada struktur, unit-unit, pembagian tugas dan kontrol. Nah, sedangkan kalau kita bisa mengubah pandangannya secara subjektif, kita melihat organisasi itu dari sisi proses. Contohnya apa? Ya, misalkan teman-teman sekarang tingkat 3, pasti wajar dong udah mengkolek informasi tentang kementerian-kementerian lembaga atau unit-unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. Ini menjadi pertanyaan yang lumrah di masa-masa teman-teman sekarang. Nanya sama kakak kelasnya, Bang, itu di BKF enak nggak sih kerjanya di sana? Ya, itu merupakan pandangan kita terhadap BKF secara subjektif. Kita melihat organisasi itu dari sisi prosesnya, dari sisi human behavior-nya. Ya, bagaimana perilaku-perilaku dari setiap individu itu ya dikaitkan dengan tugasnya masing-masing itu bisa membentuk perilaku organisasi atau organizational behavior ya. Kemudian di poin yang kedua, pengetahuan mengenai organisasi harus diperoleh dengan melihat perilaku khusus. Maksudnya apa? Seperti yang tadi. Contoh gini, ada orang yang beranggapan lembaga itu kaku. Nah, itu kan perspektif bahwa lembaga itu kaku diperoleh dari apa? Dari melihat perilaku khusus. Contohnya dari dosennya, dari fasilitasnya, dari mungkin Pak Direkturnya, mungkin ya, atau mungkin dari sisi manajemen acaranya bisa jadi. Ya, jadi organisasi itu bisa dilihat sifat secara umumnya dengan melihat behavior-behavior yang lebih spesifik, ya. Dan orang yang melihat organisasi secara subjektif ini, teman-teman, cenderung melihat bahwa struktur itu hanyalah sesuatu yang bisa diubah, gitu. Misalkan gini, kalian mungkin nggak peduli Menteri Perhubungan itu siapa, atau nanti tahun depan apakah ganti atau enggak, saya yakin teman-teman nggak peduli itu. Tapi kalau misalkan mungkin ya, enak apa enggak sih kerja di sana? Atau penghasilannya berapa sih di sana? Atau jenjang pendidikannya di sana bisa disupport nggak oleh lembaganya? Nah, itu mungkin yang menjadi konsentrasi-konsentrasi yang ada pada teman-teman sekarang gitu. Kalian mungkin tidak peduli siapa dirjennya,
ya kan? Siapa direkturnya? Siapa, bahkan mungkin atasan langsung kalian nggak peduli karena pertama gue belum tentu penempatan di sana, tetapi yang kedua yang bagi gue penting adalah enak nggak sih kerja di sana? Lingkungannya seperti apa? Birokrasinya sudah lentur atau belum di sana? Bang, di sana masih ada main uang di bawah meja nggak? Masih ada orang yang main suap menyuap nggak di sana? Ada senioritas nggak di sana? Perilaku terhadap anak stunnya gimana? Nah, itu adalah contoh-contoh pandangan terhadap sebuah organisasi menggunakan perspektif subjektif atau penekanannya terhadap proses. Ya. Nah, teman-teman, komunikasi dalam sebuah organisasi itu bisa terbagi menjadi dua bentuk ya. Pertama adalah komunikasi formal, yang kedua komunikasi informal. Yang membedakan kalau formal itu adalah dia punya tujuan atau orientasinya pada tujuan organisasi. Contohnya, nah saya pengen tanya dong sama teman-teman, saya pengen ngobrol deh sama Mbak Amalia Nurmutia, bisa bergabung? Ya, Kak. Ya, Mbak Amalia, contoh komunikasi formal kalau misalkan kita ambil lembaga PKN STAN deh. Kira-kira contohnya apa sih Mbak komunikasi formalnya? Mungkin bisa melalui website gitu, Kak. Terus apa Ini lagi? maksudnya Iya, komunikasi secara langsung atau tidak langsung atau bebas? bisa keduanya. Tapi di sini Oh, ditinjau dari sisi formalitasnya. Apakah oh, formal atau tidak? Kalau formal kan sesuai dengan tujuan organisasi, kalau informal yang di luar itu. Nah, contohnya kalau lembaga PKN itu melakukan komunikasi kepada, katakanlah ke mahasiswa sebagai salah satu stakeholder-nya, itu contohnya apa, Mbak? bisa melalui apa? Apa sih namanya kepanjangannya, Kak? Pengumuman? Pengumuman atau Oke, keputusan direktur atau bisa baik. melalui website dan Ya, akun-akun media sosial yang lainnya. ya. Terima kasih, Mbak Amalia. Apa yang tadi disebutkan sama Mbak Amalia itu betul ya. Jadi komunikasi formal itu dilihat dari sisi tujuannya. Selama itu berorientasi pada tujuan organisasi, maka itu merupakan komunikasi formal. Walaupun dilakukan secara informal. Contohnya apa? Tadi disebutkan ada pengelolaan sosial media PKN STAN. Ya. Twitternya PKN STAN itu banyak banget ya tweet-tweet yang ngablu kalau bahasa anak sekarang gitu. Ini ngapain sih adminnya nggak jelas gitu. Penggunaan bahasa bisa jadi itu informal, tetapi secara komunikasi itu merupakan komunikasi formal. Ya, komunikasi informal itu seperti apa? Contohnya, kita habis rapat nih, rapat sama lembaga. Mungkin sebagian teman-teman pernah rapat di gedung M lantai 3, mungkin ya, ada yang pernah lagi rapat kepanitiaan sama lembaga gitu, katakanlah seperti itu. Nah, selesai rapat, ditutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silakan teman-teman snacknya dimakan. Nah, ketika teman-teman membuka snack, kemudian nanya, kemarin gimana acaranya, sukses nggak? Nah, pembicaraan-pembicaraan di luar rapat itu merupakan komunikasi informal. Atau contohnya, lunch meeting. Lunch meeting adalah meeting yang dilakukan dengan sambil makan siang. Barang biasanya teman-teman satu ruangan atau satu bagian. Nah, kalau lunch meeting itu sendiri itu merupakan komunikasi formal karena berorientasi pada organisasinya. Tetapi ketika misalkan lunch-nya sudah selesai, sudah ditutup, kemudian yang bapak-bapaknya melipir ke beranda restorannya, ngerokok bareng gitu ya, nanyain gimana kemarin istrinya lahirannya lancar gitu. Nah, itu merupakan komunikasi informal. Komunikasi informal itu juga bisa terjadi di dalam ruang formal. Contohnya, ngegosip di kantor. Itu merupakan komunikasi informal. Walaupun ruangannya formal. Ya. Kemudian, ini adalah jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi di bukunya De Vito, teman-teman bisa lihat di halaman 383. De Vito itu membagi jaringan komunikasi berdasarkan bentuknya dalam 5 bentuk ya. Lingkaran, ada roda, ada yang Y, ada yang rantai, dan semua saluran. Nah, di sini
Saya yakin teman-teman ngelihat gambarnya pun teman-teman sudah paham apa yang dimaksud dengan komunikasi lingkaran, roda, dan selanjutnya. Saya minta bantuan dengan Mas Gusti Haki, bisa bergabung sebentar? Ya, bisa, Mas. Mas, boleh nggak dijelaskan kepada teman-temannya apa yang dimaksud dengan lingkaran, bisa dengan contoh juga, roda, Y, rantai, dan semua saluran. Silakan, Mas. Kalau sebentar. Kalau yang lingkaran ini menurut saya pertukaran informasinya nanti jadi kayak balik lagi gitu, Mas, ke orangnya. Jadi ya seperti itu. Kemudian kalau yang roda dari satu orang, informasi itu dibagikan ke banyak orang. Ya. Ada pimpinannya di sana ya, Mas? Iya. Ya. Kalau Y seperti apa? Kalau Y dia meneruskan informasinya ke beberapa orang mungkin. Oke. Rantai gimana kalau rantai? Kalau rantai saya kurang tahu. Oke. Kalau semua saluran gimana? Semua saluran kayak terhubung gitu, semuanya saling berbagi. Oke. Siap. Terima kasih, Mas Gusti. Iya, sama-sama, Mas. Nah, tadi Mas Gusti sudah menjabarkan kalau lingkaran seperti apa. Oh, dia bisa kembali lagi. Sebenarnya betul, cuman ada beberapa yang perlu diluruskan ya. Kok lingkaran itu artinya komunikasi itu terjadi bisa satu sama lain. Setiap orang bisa menerima dan bisa meneruskan informasi itu kepada siapapun dalam sebuah kelompok, ya, dalam sebuah kelompok. Bisa kembali lagi, iya, karena dia berada pada satu kelompok yang relatif kecil, ya. Kemudian kalau roda, berbedanya dengan lingkaran, roda itu ada pimpinannya. Ada sebuah authority, orang yang di tengah itu, dia yang bisa meneruskan atau menerima informasi kepada orang lain. Dalam bentuk organisasi ini bisa terjadi antara pimpinan dan bawahan, ya. Atasannya bisa menyampaikan informasi ke bawahannya, dan bawahannya juga bisa menyampaikan informasi ke atasannya. Kalau yang Y, ada pimpinan juga tuh yang di tengah, ya. 3 dari bawah itu adalah seorang pimpinan, ya. Tetapi yang membedakan ini dengan roda, ada satu atau beberapa staf yang didelegasikan oleh pimpinan, diberikan kewenangan untuk bisa meneruskan dan menerima informasi kepada pihak yang lain. Contohnya gini, atasan saya, Pak Inwan Hadiansyah, Kasubag Humas, itu sering meminta bantuan saya. Contohnya, Mas Clemens, bisa nggak bantu untuk mengkomunikasikan kepada mahasiswa siapa yang mau jadi model website kita untuk bisa mendaftar. Pak Inwan ada di tengah, saya ada di bawah, kemudian saya menyampaikan itu ke mahasiswa. Itu merupakan salah satu contoh komunikasi bentuknya Y. Kalau rantai, ini biasa terjadi, contohnya gosip ya. Setiap orang itu punya punya kapasitas untuk bisa menerima dan menyampaikan pesan tersebut kepada siapapun. Dan ini tidak terbatas. Kalau lingkaran tadi kan dia dalam satu kelompok kecil. Tapi kalau rantai itu bisa entah sampai kemana, bisa jadi orang yang komunikator pertamanya itu tidak bisa mengontrol informasi yang sudah disampaikan itu sudah sejauh apa, karena dia sifatnya bukan lingkaran, tetapi dia terus panjang terus ya. Kalau semua saluran itu contohnya, kalau misalkan teman-teman lagi rapat ya, rapat kepanitiaan, nah itu contohnya adalah semua saluran. Ketika korlaknya menyampaikan lagi ada masalah gitu ya, kemudian stafnya pun bisa menyampaikan gagasan. Bang, Mbak, Kak, kayaknya untuk masalah danus kita jualan ini deh. Nah, itu ketika dalam sebuah diskusi, dalam sebuah rapat, itu contohnya adalah merupakan salah satu contoh jaringan komunikasi dengan bentuk semua saluran seperti yang nomor 5. Ya, penjelasan lebih panjang teman-teman bisa baca di Devito halaman 383. Saya lanjutkan. Nah, kalau arusnya seperti apa gitu ya. Tadi kalau kita bahas bentuk jaringan komunikasinya, sekarang adalah arus komunikasi. Bagaimana komunikasi itu atau informasi itu bisa berjalan, disampaikan,
dari si komunikator kepada komunikannya. Yang pertama adalah bottom up. Bottom up itu sesuai dengan namanya, tentu disampaikan dari bawah ke atas, ya. Namanya bottom up. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti sudah ngantor, pasti sudah lebih relevan dengan beberapa arus komunikasi ini. Contoh bottom up seperti apa? Kalau teman-teman diminta sama atasannya, Mas Abednego, ini dong bikin nota dinas. Nah, itu kan top down ya, dari atasan ke bawahan, bentuknya perintah. Nah, Mas Abednego sudah membuat nota dinas, kemudian menyampaikan nota dinas itu kepada atasannya lagi. Pak, ini sudah saya buat. Nah, bentuk penyampaian pekerjaan itu adalah salah satu contoh komunikasi bottom up. Ya, kita disuruh apa sama pimpinan, kita berikan balik hasil kerjanya. Itu adalah salah satu contoh komunikasi bottom up. Bisa juga kita menyampaikan capaian kerja. Nah, pimpinan biasanya gini, bikin dong report, misalkan engagement rate account Twitter PKN STAN 2019 gitu. Dikerjakan sama staffnya, kemudian dipresentasikan kepada pimpinan. Itu komunikasi bottom up. Ya. Contoh yang lain apa? Penyampaian gagasan atau aspirasi ketika misalkan lagi rapat. Atau di beberapa organisasi lain bentuknya bisa lebih anarkis ya. Contohnya demo, ya, demo atau mogok kerja. Itu adalah komunikasi bottom up dari yang bawah kepada pimpinan manajemennya. Bentuk yang lain adalah pengaduan, teman-teman. Pengaduan itu kalau misalkan di PKN STAN ada yang tahu nggak? Unit atau satuan apa yang menangani pengaduan dari mahasiswa? Ada yang tahu? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu. Mbak Julia Pratiwi tahu, kita punya unit atau satuan khusus yang menangani pengaduan dari mahasiswa atau pihak yang lain. Kurang tahu, Kak. Kurang tahu. Iya. Aduh. Mas Frans Wijaya tahu? SPI bukan ya, Mas? SPI. That's it ya. SPI, Satuan Pengawasan Internal. Ini dinamikanya seperti apa ini ya? Bukannya dinamika diajarin. Tuh, apa bagian organisasi PKN STAN. Tugas dan fungsinya apa saja ya? Namanya Satuan Pengawasan Internal. Jadi teman-teman itu kalau misalkan ya lagi punya masalah, contoh dosennya kenapa gitu, atau fasilitasnya menurut kalian itu perlu untuk dibenahi, lapornya ke SPI, jangan lapornya ke akun Twitter ya. Jadi sebenarnya organisasi itu secara ideal memang harusnya punya unit yang menangani terkait masalah pengaduan sebagai feedback ya. Nah, kalau dalam tatarannya PKN STAN kita punya SPI. Kalau dalam tataran Kementerian Keuangan, kita punya apa? Ada yang tahu? Kita punya Inspektorat Jenderal, teman-teman. Mereka punya program namanya Whistleblowing System, ya, WBS, ya, yang teman-teman bisa, dan nggak cuma teman-teman, semua masyarakat bisa untuk bisa menyampaikan kepada langsung pucuk pimpinan apa yang terjadi yang menurut mereka itu kurang memuaskan. Bisa bentuknya, praktik korupsi misalkan, atau indikasi kecurangan, itu bisa dilaporkan melalui whistleblowing system. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari komunikasi bottom up. Bagaimana kalau sebaliknya? Gampang banget ya. Tadi ada perintah, instruksi. Mbak Andrea Yola, kerjain dong ini, bikin artikel. Itu merupakan perintah. Ya. Ada juga namanya delegasi pekerjaan, contohnya. Mbak Julia, bisa nggak besok gantiin saya ikut rapat dengan teman-teman DJP? Nah, itu kan merupakan pendelegasian pekerjaan. Ya. Ada juga bentuknya amanat. Kok lagi upacara, biasanya yang memberikan amanat adalah pimpinan ya. Entah Pak Direktur, biasanya kalau di PKN STAN, atau Pak Kepala Badan. Gitu ya. Bisa bentuknya amanat. Atau bentuknya juga, amanat itu tidak harus bentuknya dalam bentuk upacara ya. Kalau misalkan lagi wisuda, ada Bu Menteri, beliau juga bisa memberikan amanat melalui pidato. Atau bisa juga bentuknya coaching. Ya, coaching itu gini,
Ketika teman-teman masuk menjadi staf pelaksana di kantor, atasan langsung teman-teman itu punya fungsi lain, ya. Selain sebagai atasan, mereka-mereka itu, beliau-beliau itu juga punya fungsi sebagai coach atau pelatih, ya. Itu yang tugasnya apa? Ngajarin. Contoh, Mbak Kevin Ayu nggak pernah tahu cara bikin nota dinas yang baik tuh gimana sih? Dilatih oleh siapa? Atasannya, ya. Ketika ada proses pelatihan, dikasih tahu, diajarin, ya, dikoreksi, kan terjadi proses komunikasi. Itu merupakan komunikasi top down dari atasan ke bawahan. Ada bentuk lain juga namanya pengawasan, ya. Oh, dilihat nih bawahannya seperti apa. Apakah dia sering kabur-kaburan kalau di kantor, atau misalkan dia sering telat, atau dia misalkan pakaiannya kurang rapih, itu juga merupakan bentuk komunikasi top down. Nah, selain masalah atas ke bawah, bawah ke atas, ada juga namanya komunikasi lateral. Lateral itu terjadi pada posisi yang sama. Contohnya apa? Eselon-eselon gitu biasanya setiap minggu punya rapat, ya, namanya rapat manajemen. Kalau sudah melibatkan Bu Menteri, ya, pucuk pimpinan tertinggi, itu namanya rapim. Atau kita yang umbi-umbian ini, yang bukan pejabat eselon, kita bisa juga melakukan komunikasi lateral melalui kerjasama tim. Contohnya apa? Rapat kegiatan, rapat kepanitiaan, itu merupakan salah satu contoh komunikasi lateral, ya. Lanjut. Nah, sebelum lanjut ke sini, saya pengen ngobrol dulu. Tadi sudah saya tease di awal, saya pengen tanya kepada teman-teman, ketika teman-teman nanti jadi seorang pegawai gitu ya, entah di Kementerian Keuangan atau kementerian lembaga yang lain, kira-kira punya bayangan atasan atau pimpinan yang ideal itu seperti apa? Saya pengen ngobrol dengan Mbak Faizatul Imanda. Silakan, Mbak. Halo, apakah kedengaran, Kak? Ya. Ya. Pimpinan yang ideal menurut saya ya, Kak. Yang seperti apa? Kalau menurut saya yang mengerti keadaan bawahannya, Mas, yang contohnya? Yang tidak hanya menuntut tugas-tugas kita selesai, tapi juga mengerti keadaan kita, terus yang mengayomi. Oke. Dan yang suka memberikan saran-saran, kritikan, dan nasihat yang membangun. Seperti itu, Mas. Siap. Terima kasih, Mbak Faizatul. Saya pengen ngobrol sama yang laki-laki nih. Mas Sopo ya, kayaknya. Mas Rizky Ade, bisa gabung sebentar, Mas? Halo, Mas Rizky. Bisa, Mas. Bisa. Ya. Mas Rizky, pertanyaannya masih sama. Kalau misalkan Mas Rizky nanti jadi pegawai, kira-kira bayangan terhadap pimpinan yang ideal itu yang seperti apa, Mas? Pimpinan yang ideal ya? Menurut saya yang pimpinan yang bisa bertanggung jawab, terus memimpin kita dalam bekerja, memberikan koordinasi secara tepat dan memperbaiki kesalahan yang kita buat. Oke. Dan sabar ya, Mas. Oke. Menurut saya. Pengen punya pimpinan yang permisif nggak? Yang apa? Permisif. Permisif itu apa ya? Misalkan Mas Rizky lagi pengen ngerokok, Pak izin ya Pak, ngerokok sebentar, dikasih izin. Atau Pak, permisi ya Pak, saya lagi pengen belanja sepatu, dikasih waktunya. Pengennya seperti itu? Ya enggak sih Pak. Enggak sih Mas, tetap harus tetap harus ini yang biasa-biasa aja lah. Yang jangan terlalu baik aja. Jangan terlalu. Oh, berarti yang permisif itu baik gitu ya Mas ya? Iya, tapi jangan terlalu kelewatan gitu. Sampai lupakan kewajiban kita sebagai itu Mas. Iya, siap. Terima kasih Mas Rizky. Pokoknya yang sedang-sedang aja ya Mas ya. Iya. Nggak usah yang terlalu ekstrim. Nggak boleh terlalu baik, nggak boleh terlalu mungkin jahat juga ya. Baik, terima kasih Mas Rizky. Teman-teman, Devito mengkelompokkan leadership style, gaya kepemimpinan itu menjadi 3 cara ya.
Ada pimpinan yang bodoh amat, namanya pimpinan lepas kendali. Ya, dia nggak peduli mau stafnya gimana kek, dia mau sehat kek, mau sakit kek, bodoh amat. Ya, dia juga tidak punya inisiatif untuk mengarahkan. Pokoknya terserah gitu. Dia sifatnya permisif, stafnya mau izin apapun boleh, terserah deh gitu. Dan dia tidak punya itikat untuk menghukum karena dia nggak mau juga direpotin atau dibantah oleh bawahannya. Dia pokoknya pengennya damai-damai aja. Lo mau kerja kek, lo mau enggak kek, terserah katanya gitu. Itu merupakan pimpinan yang lepas kendali. Dan di PNS, lumayan banyak pimpinan yang seperti ini, teman-teman ya. Saya nggak tahu ini berita baik atau berita buruk ya. Jadi kalau misalkan stafnya nggak kerja, ya terserah gitu. Stafnya kabur-kaburan, terserah gitu. Nah, ada juga pimpinan yang sifatnya otoriter, ya, gayanya itu keras. Dia ingin perannya dalam organisasi yang dia pimpin itu, dia pengen menonjol di sana. Dia pengen bahwa apapun yang dilakukan oleh organisasi itu sesuai dengan apa yang dia yakini benar. Dia pengen nggak ada satupun anggota dari organisasi itu yang bertentangan sama dia. Kalau ada yang bertentangan, mending keluar aja dari organisasi ini. Ya, dia tidak fleksibel. Dia adalah pimpinan yang instruktif. Kalau ada punya tujuan A, dia langsung, bikin ini dong, bikin ini dong, gitu ya. Kemudian pimpinan yang otoriter itu juga memberikan garis yang sangat tegas. Apa yang boleh dan apa yang tidak. Kalau misalkan kita berbuat baik dan tidak ada yang kita langgar, kita akan dikasih reward. Tetapi kalau misalkan kita melanggar sesuatu yang tidak boleh, maka kita akan mendapatkan punishment. Ya. Nah, ada yang ketiga, namanya pimpinan yang demokratis. Berbeda dengan otoriter, ya, demokratis itu dia sama-sama memberikan arahan, tetapi decision making atau apa yang akan diputuskan menjadi sebuah kebijakan itu tidak selalu apa yang ada di dalam kepalanya dia. Dia lebih fleksibel, ya. Dia memberikan ruang pengembangan kepada stafnya, dia merangkul ide-ide dan gagasan dari stafnya, dan dia terbuka pada gagasan-gagasan yang somehow itu bertolak belakang dengan apa yang dia yakini benar. Ya, dia menekankan pada kontribusi dari seluruh anggota. Dia percaya bahwa tim yang baik itu bukan tim yang manut sama dia, tetapi tim yang aktif dalam memberikan kontribusi. Ya, nah, saya pengen tanya kepada teman-teman, kira-kira dari 3 leadership style ini, mana yang menurut kalian itu yang paling baik? Mbak Nadia Konita, bisa gabung? Bisa, Mas. Ya, menurut Mbak Nadia seperti apa, Mbak? Mana yang paling baik menurut Mbak Nadia? Atau boleh nggak sih kita bilang bahwa ini tuh lebih baik daripada yang lain? Mau nggak, silakan, Mbak? Menurut saya yang paling baik itu yang demokratis, Kak. Oke. Menurut kamu, demokratis yang paling baik. Kenapa? Iya. Karena mungkin kalau pemimpinan demokratis itu dia bisa menampung seluruh pendapatnya dari anggota-anggotanya. Jadi pemimpinnya bisa sekalian kayak introspeksi gitu, Kak. Ya gitu, maksudnya dia ngambil pendapat dari anggota-anggotanya juga. Siap. Menurut Mbak Nadia, otoriter itu lebih buruk dari demokratis? Iya, menurut saya. Jadi lebih baik demokratis ya daripada otoriter ya. Gimana kalau misalkan pimpinan itu datang, tapi staf-staf yang dipimpinnya itu pada belangsak semua, orang-orang yang nggak mau kerja? Apakah demokratis juga cocok? Oh, berarti tergantung lingkungan kerjanya gitu ya, Kak? Terima kasih, Nadia. Oke. Apa yang tadi disampaikan Nadia mengantarkan kita pada teorinya McGregory, teman-teman. McGregory itu mengeluarkan namanya teori X dan teori Y.
Jadi sebenarnya tidak ada leadership style yang lebih baik daripada yang lain ya. Itu sebenarnya cuman masalah cocok-cocokan aja. Lingkungan kerja dan tipe pemimpinnya gitu ya. Teori X itu menyatakan kalau misalkan lingkungannya tuh poin yang pertama, dia adalah pekerja atau staf yang merasa semua pekerjaan itu tidak menyenangkan bagi dia. Bagi dia semua kerjaan itu adalah beban. Dia tidak happy ngerjain pekerjaan itu. Kalaupun misalkan dia mau harus kerja, ya kerjaannya harus selesai, itu dia harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa, dia nggak mau ngerjain itu karena itu nggak menyenangkan. Ya, dia tidak punya sifat yang ambisius, dia nggak mau maju, dan dia cenderung menghindari tanggung jawab. Dikasih A, udahlah Pak, kasih aja sama si Mbak ini nih, dia yang lebih ngerti. Ya. Biasanya orang-orang yang seperti ini, motivasi kerjanya itu untuk bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Ya, istilahnya dia pengennya ya kerja buat dapat gaji, selebihnya itu nggak penting. Ya. Orang-orang yang seperti ini, dia tidak punya cukup banyak cara untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada organisasi itu. Menurut teori X ya, orang-orang yang punya kecenderungan seperti ini, yang punya budaya bekerja yang seperti ini, masuk pemimpin yang demokratis, nggak akan cocok. Bakal hancur organisasi itu. Harus diatur dan dipimpin oleh pimpinan yang otoriter. Sebaliknya, kalau budaya kerjanya itu sesuai dengan teori Y, maka pemimpin yang demokratis itu bisa menjadi sesuai dan optimal di situasi lingkungan kerja yang seperti itu. Ya, lingkungan kerja di mana setiap pekerjanya menganggap pekerjaan itu adalah hal yang sangat alamiah. Sekarang gue udah dewasa, gue udah gede, berarti gue harus kerja. Ini proses yang common, proses yang alamiah gitu. Dulu ketika gue kecil, gue sering main. Sekarang waktunya gue bekerja. Nah, teori Y itu juga melihat bahwa pekerja-pekerjanya itu punya pengendalian diri yang baik, teman-teman. Ya, ketika misalkan lagi jam-jam segini, ya jam-jam rawan ngantuk, misalkan dia punya pengendalian diri. Enggak deh, jangan tidur siang deh. Gue mau ngerjain pekerjaan ini sampai dengan selesai. Ya, orang-orang di teori Y itu melihat tanggung jawab itu sebagai sebuah hal yang menyenangkan. Ya, dia menerima atau bahkan dia menginginkan tanggung jawab yang lebih. Dia menginginkan ada extra space di mana dia punya kewenangan di sana untuk mengatur banyak hal. Berbeda dengan teori Y, di mana motivasi bekerjanya, teori X ya, kalau teori X itu motivasi bekerjanya untuk dapat duit untuk mencukupi kebutuhan, orang-orang yang di dalam teori Y ini adalah orang-orang yang melihat kebaikan pekerjaan itu sebagai sebuah pengakuan sosial. Ya, gue bisa ngerjain A, gitu. Maka gue pengen dipandang, gue ahli di sana. Bahkan dia melihat bahwa hal-hal baik dalam pekerjaan itu merupakan hal yang perlu dikoleksi sebagai pencapaian karirnya dia. Gitu ya. Nah, orang-orang yang kayak gini biasanya punya beragam cara untuk bisa menyelesaikan masalah organisasi. Oke. Nah, teman-teman, kita masuk pada pembahasan yang terakhir terkait dengan manajemen konflik. Ya, manajemen konflik ini ada dua cara. Ketika terjadi sebuah masalah, terjadi sebuah konflik, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, konfliknya kita redakan atau kita kurangin ya. Yang kedua, masalah itu atau konflik itu udahlah langsung kita selesaiin aja, gitu ya. Kalau untuk meredakan, biasanya ini contohnya gini. Saya mau cerita sedikit. Dulu suatu ketika itu pernah masuk ke PKN STAN gitu ya, rombongan ada polisi Patwal dan juga anggota DPR ya, saat itu anggota DPR RI itu bawa patwal masuk kampus ninu kayak gitu, berisik banget ya. Kemudian kita dapat info dari Satpam, Pak Humas, ini ada anggota DPR yang mau datang gitu. Akhirnya kita panik dong, ya nggak? Kita staf-staf Humas nih panik. Udahlah Mas Adi aja deh yang lebih senior untuk menerima tamunya. Mas Adinya nggak mau juga. Udah Mas Clemens aja lah yang lebih muda, yang lebih enak kalau diajak ngobrol.
Akhirnya kita panik sendiri. Nah, apa yang dilakukan oleh atasan saya? Apakah konfliknya diselesaikan? Enggak. Konfliknya diredakan. Dengan cara apa? Cooling thing down. Ya, udah santai aja. Nggak apa-apa kok. Nanti dibagi ya, Mas Clemens nanti yang nyambut di depan M, Mas Adi nanti yang nemenin duduk, nanti Mbak Tika yang bikinin ini, nanti Mbak Irma yang nyiapin bahan, dan lain sebagainya. Itu merupakan cara untuk meredakan konflik dengan cooling thing down. Ada juga cara yang lain adalah membuat musuh bersama. Konfliknya nggak hilang, cuman agak reda, dialihkan dengan ada musuh bersama. Nah, ini biasanya cara-cara yang sering dilakukan di kancah politik ya. Kalau kita bicara politik tuh sering banget untuk membuat musuh bersama gitu. Nah, selain dikurangin atau diredakan konfliknya, konflik itu juga bisa langsung diselesaikan ya. Caranya ada 3. Yang pertama dominasi. Dominasi itu berbicara ketika penyelesaian konflik itu dilakukan secara dominan oleh pimpinan. Yang kedua dengan cara integrasi. Integrasi itu pimpinan ngajak duduk bareng-bareng, ayo duduk bareng-bareng, kita selesaiin konfliknya bareng-bareng. Itu namanya integrasi. Yang ketiga namanya kompetisi. Kompetisi itu ya berbicara siapa yang menang, siapa yang kalah ya. Nah, saya yakin teman-teman ketika baca poin A sampai D, A sampai C, saya yakin teman-teman tahu, makanya saya pengen ngobrol sama Mbak Tasya. Bisa gabung sebentar Mbak Tasya? Halo Mbak Tasya. Halo Mas. Ya, Mbak Tasya, boleh nggak jelasin kepada teman-temannya poin A sampai D dalam dominasi itu apa aja? Oh, sebentar Mas. Di dominasinya Mas. Ya. Mbak Tasya. Halo. Halo Mas, sebentar. Ya. Sebentar Mas. Tadi Mas tolong bisa diulang pertanyaannya. Ya. Ini kan ada pengurangan konflik dan penyelesaian konflik. Nah, kalau penyelesaian konflik itu ada dominasi, ada integrasi, dan kompetisi. Nah, saya minta tolong Mbak Tasya untuk bisa menjelaskan kepada teman-temannya, apa itu yang namanya forcing, smoothing, avoiding, majority rule itu apa? Kira-kira aja. Oh, kalau semisal ada konflik nih, kita bisa memaksa untuk sebenarnya memaksa untuk bagaimana caranya agar konflik itu terselesaikan gitu. Kadang kadang kita dihadapkan pada sesuatu di mana kita mau nggak mau harus melakukan penyelesaian terhadap konflik itu. Kayak semisal contohnya kayak di lingkungan pekerjaan nih. Sebenarnya kita kayak nggak enak tuh buat nyelesain konflik itu karena mungkin bukan urusan kita gitu tuh Mas. Tapi kalau semisal kita nggak ngelakuin penyelesaian konflik itu akan menambah buruk keadaan gitu. Misalkan kayak di kalangan kantor dan itu merupakan teman-teman kita gitu Mas. Jadi mau nggak mau kita harus memaksa untuk menyelesaikan konflik itu. Tentunya contoh realnya ada nggak? Mungkin yang bisa dikasih. Contoh realnya. Semisal di kelas mungkin ya Mas. Ini contoh aja ya Mas. Misal kayak ada konflik nih antara 2 orang nih. Terus padahal sebenarnya kita nggak tahu masalah 2 orang itu apa. Tapi karena mungkin misalkan 2 orang ini kayak mendominasi, konflik itu tuh kayak mendominasi di kelas yang akhirnya membuat orang-orang sekitar di kelas itu juga
seperti risih misalkan Mas. Nah, kita mencoba kayak untuk berdiskusi sama yang lainnya, gimana nih caranya biar konflik itu terselesaikan. Walaupun kesannya kita kayak sebenarnya bukan mencampuri urusan mereka, tetapi setidaknya kita memaksakan diri kita agar konflik ini terselesaikan gitu Mas. Oke. Lanjutin Mbak. Nah, selanjutnya yang membujuk, di mana misalkan kita teman kita ada yang punya konflik nih, ada punya masalah. Nah, kita bisa datangin dulu nih satu-satu. Gimana nih misalkan ke si A, kamu tuh seharusnya kayak gini gitu. Janganlah kamu punya masalah sama dia, coba ceritain masalahnya tuh apa gitu. Siapa tahu bisa diselesaikan dengan kepala dingin gitu misalkan. Kita kayak membujuk salah satunya gitu, Mas. Oke. Lanjutin. Nah, kalau misalkan menghindari nih, ini biasanya terjadi kayak di jalanan gitu, Mas. Misalkan kayak ada orang barbar, maksudnya kayak ada orang yang lagi berantem gitu tuh. Kadang kalau semisal kita kayak, kan kita nggak kenal nih di jalan ada orang yang berantem, dan misalkan umurnya lebih dewasa daripada kita. Kadang kalau semisal kita lebih baik menghindari dan membiarkan aparat yang berwajib yang menyelesaikan konflik itu. Karena kalau semisal kita ikut melerai, malah akan terjadi keributan yang lebih gitu. Karena kita tidak tahu, misalkan Mas tidak mempunyai wewenang gitu atas konflik itu. Apakah itu masuk dalam konteks komunikasi organisasi? Bisa jadi sih Mas. Itu bisa terjadi di organisasi juga. Contoh yang terjadi di organisasi seperti apa? Kalau semisal terjadi konflik di organisasi yang misalkan ada konflik yang terjadi antar pimpinan di sebuah organisasi. Nah, dan kita nggak punya wewenang nih Mas, karena mereka jabatannya tentunya lebih tinggi daripada kita. Dan kita kalaupun misalkan mencampuri urusan mereka, konflik mereka akan memperburuk suasana. Yang akhirnya kita menghindar, tetapi dengan terus kayak memberikan pengawasan gitu Mas. Maksudnya bukan pengawasan, kayak bisa saja kita kayak merundingkan dengan yang lain bagaimana nih, tapi tanpa mencampuri urusan mereka dulu gitu Mas. Karena pasti ada yang lebih berwenang gitu. Jadi bentuk dominasinya ada di mana Mbak Tasya? Apa Mas? Tadi kan Mbak Tasya cerita, ada dua pimpinan yang sedang berkonflik, kemudian kita merasa tidak berwenang, kemudian udahlah kita nggak usah ikut-ikut gitu, kira-kira gitu ya Mbak ya? Ya. Bentuk dominasinya ada di mana Mbak? Karena kalau semisal pemimpinnya yang berkonflik, kadang itu bisa mendominasi di organisasi tersebut, Mas. Siap. Yang terakhir, majority rule, apa itu? Keinginan mayoritas. Sebentar, Mas. Kita bisa seperti mengikuti suara terbanyak misalkan, Mas. Oke, siap. Terima kasih, Mbak Tasya. Iya, Mas. Teman-teman, saya akan jelaskan ada beberapa hal yang perlu diluruskan dari apa yang tadi dijelaskan sama Mbak Tasya, bahwa penyelesaian konflik untuk poin yang pertama merupakan dominasi. Dominasi itu melihat penyelesaian konflik dengan dominasi dari si pimpinannya, ya. Jadi si pimpinannya itu memegang peranan yang besar dalam menyelesaikan konflik yang ada di dalam organisasi itu sendiri, ya. Konflik organisasi atau komunikasi organisasi itu kan bisa terjadi pada beberapa level ya. Yang pertama,
tadi saya jelaskan ya, bisa jadi levelnya itu pada intrapersonalnya. Misalkan ada pegawai yang stres, atau kalau misalkan dia pegawai lagi punya konflik dengan pegawai yang lain atau pegawai dengan atasan, itu juga bisa terjadi pada level pegawai dan pegawai. Ada juga konflik itu bisa terjadi antar bagian, ya. Misalkan bagian A sama bagian B itu lagi punya konflik terkait masalah budgeting misalnya. Nggak ada yang mau ngalah untuk bisa ngebakar budget atau uangnya gitu. Nah, itu sering terjadi di perusahaan swasta. Biasanya untuk marketing dan bagian produk itu biasanya dua bagian yang sering punya konflik gitu ya. Karena mereka rebutan duit kira-kira gitu. Nah, konflik organisasi itu juga bisa terjadi antar organisasi. Nggak cuma di dalam internal organisasinya, tetapi juga bisa terjadi antar organisasi. Nah, yang pertama, dominasi yang sifatnya memaksa. Misalkan, contohnya, antar organisasi. Misal deh, gini. Amerika menyerang negara Timur Tengah karena ada konflik di sana. Itu merupakan salah satu contoh dominasi dengan cara forcing. Ya. Dia tidak mau punya banyak tawar-menawar, dia mau forcing. Pokoknya gue mau win, lo harus lose. Ya. Mainnya di win-lose. Menang dan kalah. Ada yang membujuk di sini, benar tadi yang Mbak Tasya bilang ya, kalau ada misalkan katakanlah dua staff yang lagi ngambek, yang lagi ada masalah, yang satunya dibujukin, atau ada satu yang sakit hati dengan yang lain, sehingga pekerjaannya bisa jadi nggak selesai. Akhirnya pimpinannya turun ya, kamu tuh kenapa sih? Gitu. Coba, mending kamu nggak perlu ambil pusing. Sekarang kamu lihat, kalau misalkan kerjaan kita selesai, kita bisa dapat A, B, C, D, E. Itu namanya membujuk, smoothing. Ya. Ada juga caranya menghindari. Contohnya gini. Nah, pimpinan yang paling tinggi, katakanlah kalau di tempat kita, di PKN STAN gitu ya, katakanlah Pak Direktur meminta kita di bagian BAK untuk ngurusin, misalkan gini, ada mahasiswa yang bermasalah gitu. Nah, kemudian Pak Direktur bilang, udah ini bisa kali ditanganin sama Kasubag Humas gitu. Pak Direktur bilang gitu. Kasubag Humas atasan saya melakukan avoiding. Maksudnya apa? Aduh Pak Dir, ini kan masalah kemahasiswaan, jangan ke Humas lah, ke Subama aja. Nah, itu merupakan salah satu dominasi pimpinan kami di Humas, dalam penyelesaian konflik yang sifatnya avoiding. Menghindari masalah itu, atau menghindari konflik. Yang terakhir, majority rule adalah kalau emang semua yang dilakukan oleh pimpinan untuk menyelesaikan masalah itu nggak bisa selesai, tetap masalahnya, terpaksa dilakukan voting. Udahlah, daripada pusing-pusing, ayo angkat tangan. Yang mau makan di restoran A, siapa? Angkat tangan. Nah, itu namanya majority rule. Karena kenapa? Karena udah nggak bisa dipaksa, nggak bisa dibujuk, nggak bisa di-avoid ya. Mau nggak mau dilakukan voting. Mas Alvin, bisa bantu untuk ngejelasin ke teman-temannya, ada 3 model atau 3 metode dalam integrasi. Ada konsensus, konfrontasi, dan penggunaan tujuan-tujuan superordinat. Apa itu, Mas? Oke. Nggak tahu, nggak apa-apa. Oh ya, saya coba setahu saya ya, Mas ya. Yuk. Ya, oke. Untuk yang konsensus itu adalah persetujuan ya, setahu saya. Jadi integrasi ini menggabungkan beberapa. Integrasi kan menggabungkan ya, berarti dia menggabungkan beberapa pendapat dan pasti akan ada satu persetujuan di situ. Nah, persetujuan itu yang namanya konsensus. Ya. Yang setahu saya itu, Mas. Terus untuk konfrontasi itu kalau saya lihat, pendapat saya pribadi itu seperti hampir mirip seperti memaksa sih, Mas. Oke. Jadi dia memaksa untuk setuju dengan pendapat itu, yang dia dikeluarkan oleh orang itu. Mungkin seperti kayak debat gitu. Nah, untuk yang penggunaan tujuan-tujuan superordinat ini saya nggak tahu, Mas, soalnya baru dengar ini ada istilah superordinat ini. Siap, terima kasih Mas Alvin.
Iya, sama-sama, Mas. Konsensus itu sesuai ya, tadi Mas Alvin sudah jelaskan, intinya konsensus itu adalah musyawarah ya. Jadi kalau lagi ada konflik, lagi ada masalah, diduduk bareng kan, yuk kita ngobrolin masalahnya. Menurut kalian, cara yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah ini itu apa? Itu namanya konsensus ya, pengambilan keputusan dengan cara musyawarah. Konfrontasi itu misalkan gini, ya, tadi debat itu benar Mas Alvin bilang, ada dua orang yang saling menyalahkan. Ada dua staf yang saling menyalahkan, terus pimpinannya bingung gitu kan. Ini gimana cara nyelesain masalahnya? Dua-duanya nggak mau saling ngalah. Ya udahlah, kita temuin, kemudian diadu ya. Konfrontasi itu mengadu ya artinya. Jadi si A, kamu sebenarnya punya masalah apa sih sama si B? Kamu juga B punya masalah apa sama si A? Ya udah, sekarang gantian ya. A duluan. Menurut kamu apa argumen kamu? Nah, gitu. Udah selesai, si B. Udah, sekarang giliran kamu, gitu. Nah, itu namanya konfrontasi. Bagaimana penyelesaian masalah itu, udahlah daripada diam-diam, mending lo ngomong deh di sini. Gue temuin, lo ngomong, lo kasih argumen supaya clear masalahnya, kita cari titik temunya, kita ambil itu sebagai penyelesaian masalahnya. Ya. Nah, kalau penggunaan tujuan-tujuan superordinat, itu adalah contohnya gini. Ada, sering nggak teman-teman kepanitiaan rebutan gedung? Ya, sering biasanya di gedung G itu sering banget. Contohnya gini, ada panitia NAC, National Accounting Challenge, mengadakan di satu tanggal yang sama dengan kepanitiaan baru, katakanlah International Tax Game ya, atau competition gitu, ITC, NAC lawan ITC, dia sama-sama booking di tanggal yang sama untuk gedung yang sama, ya. Kemudian masuklah mereka ke Subama ya, mengajukan proposal dari BEM bareng juga gitu. Acaranya sama, pengajuannya bareng. Kemudian dilakukan integrasi, konsensus, musyawarah, nggak ada yang mau ngalah. Pokoknya gua tetap mau ngambil gedung G, dua-duanya gitu. Konfrontasi, dua-duanya punya argumen yang sama-sama kuat, nggak mau disalahkan, mereka saling menyalahkan, tetap nggak ketemu. Akhirnya dilakukan yang ketiga, penggunaan tujuan-tujuan superordinat. Yang ketiga ini melihat bagaimana tujuan itu dilihat pada skema yang lebih tinggi. Artinya gini, NAC itu National Accounting Challenge. Jadi ini adalah kompetisi akuntansi untuk tingkat nasional ya. Ya, katanya. Kalau ITC apa? Ini untuk internasional, Mas. Kita udah mulai ngundang dari beberapa negara sahabat untuk bisa mengirimkan delegasinya ke Jakarta untuk kita tandingkan di Jakarta. Pak Joko sebagai Kasubag Subama bingung, waduh, gua harus kasih yang mana nih gedung G buat dua kepanitiaan ini. Akhirnya Pak Joko menggunakan penggunaan atau pendekatan tujuan-tujuan superordinat. Dilihatlah, PKN-SAN itu sebagai lembaga pendidikan punya misi apa? Oh, ternyata misinya PKN-SAN itu mencetak pengelola keuangan negara dengan reputasi internasional. Ada kata-kata reputasi internasional di sana sebagai tujuan organisasi. Akhirnya Pak Joko memberikan kesempatan gedung G itu ke ITC. Karena kenapa? Karena tujuan yang lebih tinggi adalah untuk membentuk reputasi internasional. Bukan tujuannya kepanitiaan A, bukan kepanitiaan B, tetapi tujuan organisasi yang lebih tinggi itu apa? Ya. Makanya digunakan pendekatan yang ketiga. Yang poin yang ketiga ada namanya kompetisi. Nah, ketika contohnya gini, tahun 2017 kalau nggak salah, saya pernah memaparkan kepada pimpinan, Pak, kalau misalkan kita mau membuat brand image PKN-SAN itu tidak sekaku apa yang masyarakat lihat ke kita, gitu ya. Kita kayaknya butuh deh untuk membentuk sebuah brand maskot. Waktu itu saya memaparkan kepada pimpinan seperti itu. Akhirnya disepakatin, disetujuin sama pimpinan. Ya udah, cek di humas. Ada nggak anak-anak yang bisa bikin animasi yang bagus? Ternyata nggak ada. Yang bisa gambar ada nggak? Nggak ada. Dibuka ke unit-unit yang lain, ternyata nggak ada. Ke bagian lain pun nggak ada. Jadi akhirnya kita buat penyelesaian konfliknya dengan poin yang ketiga. Melakukan kompetisi. Dengan cara apa? Sayembara. Ya, kita lempar itu ke mahasiswa PKN-SAN dan umum dan alumni,
akhirnya didapatkanlah maskot kita namanya Banu. Ya, itu salah satu contoh penyelesaian masalah atau konflik dengan cara kompetisi. Ya, baik, saya lanjutkan. Nah, teman-teman, ada kalanya bahwa penyelesaian konflik itu dibebankan ke kita sebagai negosiator. Biasanya kalau saya itu beberapa kali diutus oleh pimpinan dan lembaga untuk menawarkan kepentingannya kita. Sebentar, ada telepon. Oke, mohon maaf teman-teman, ada gangguan sedikit. Oke, saya lanjutkan. Nah, kadangkala teman-teman, kita itu juga diutus atau ditugaskan oleh pimpinan atau lembaga untuk bisa memenangkan atau menawarkan kepentingan dalam sebuah proses negosiasi. Ya, saya pernah beberapa kali ditugaskan dalam forum gitu untuk bisa memenangkan ya negosiasi atau kepentingannya kita sendiri. Ya. Strategi negosiasi itu ada 3, teman-teman. Ya, yang pertama adalah win-lose. Kalau pimpinan sudah bilang kita pakai strategi win-lose, kita harus menang. Berarti mau nggak mau kita harus memenangkan kepentingan kita dalam proses negosiasi itu. Tetapi ada kalanya juga ya kita agak mundur sedikit deh. Yang penting kedua pihaknya merasa menang. Ada namanya orientasi win-win. Mereka berorientasi pada keuntungan pada kedua belah pihak. Nah, tapi kalau misalkan ada 2 pihak, dua-duanya itu sama-sama win-lose. Dia pokoknya sama-sama pengen menang. Nggak mau, pokoknya gontok-gontokan. Contohnya tadi ya, ada perwakilan dari kepanitiaan NAC sama perwakilan dari ITC. Sama-sama gontok-gontokan di Subama. Ya. Akhirnya kalau emang sudah nggak bisa lagi, dilakukan yang ketiga, namanya compromise, ya, mengambil pilihan di tengah. Nanti akan saya jelaskan, elaborasikan lebih detail. Ini namanya tahapan negosiasi, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Ada 6 ya. Yang pertama, kalau teman-teman itu menjadi negosiator, kita harus melakukan persiapan. Apa saja? Yang pertama, mengumpulkan informasi. Kita harus collecting informasi itu sebanyak-banyaknya. Selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya. Ya, contoh kalau misalkan kita diutus sama atau tadi deh ITC sama NAC gitu. Dua-duanya. Kalau kalian menjadi negosiator yang dipanggil atau diutus sama korlaknya untuk datang ke Subama, kalian harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk berargumen, ya. Misal anak NAC mengumpulkan informasi bahwa NAC itu sejarahnya udah panjang, Pak, gitu ya. Kita ini udah tahun pelaksanaan ke-11 misalkan gitu. Ini nggak mungkin kita nggak laksanain tahun ini. Nah, itu kan menjadi bahan kita untuk memberikan argumen. Kita harus collecting informasi itu sebanyak-banyaknya, sedetail-detailnya, ya. Kemudian kita perlu untuk membentuk tim, ya. Kalau kita diminta oleh Subama untuk datang, kita harus tahu siapa yang akan datang ke sana. Kita harus memilih tim yang betul-betul representatif, yang tahu seluk-beluk secara detail kenapa kepanitiaan kita harus dimenangkan dalam perebutan gedung G ini. Yang ketiga adalah kita harus bisa mengenal profil lawan. Ya, kalau NAC tadi bilang, loh ini kan kepanitiaan baru, Pak, gitu. Atau dia lebih detail lagi. Bapak tahu nggak kemarin dia masukin ke BEM tanggal segini loh, kita udah 2 hari sebelumnya. Nah, itu contohnya. Kita harus betul-betul memahami apa kelemahan-kelemahan yang ada di pihak lawan. Ya. Yang kedua, kita melakukan kontak. Kita ketemu di gedung A lantai 2 di Subama. Ya. Yang paling penting adalah kita memunculkan first impression. Pernah saya bilang, kita tidak punya kesempatan kedua untuk memberikan first impression.
Kalau kita strateginya pengen win-lose ya, kita harus punya wibawa. Biasanya kalau orang udah win-lose, dia pasti lebih tidak friendly ketimbang orang yang udah datang dengan strategi win-win, ya. Atau yang ketiga, compromise gitu ya. Orang yang udah win-lose, dia pasti udah gregetan nih, udah pengen memenangkan negosiasi itu. Nah, kesan pertama itu harus kita bentuk dari mana? Dari strategi apa yang kita bawa, ya. Kalau kita pengen win-lose seperti apa, kalau kita pengen win-win seperti apa, atau kalau misalnya kita datang untuk berkompromi, itu seperti apa, ya. Kemudian setelah terjadi kontak, kita melakukan konfrontasi sama Pak Joko. Udah, oke, udah kedua udah datang, sekarang silakan. Dari ITC, silakan memberikan argumennya. Kita memberikan argumen. Dari mana argumen tadi? Dari informasi yang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Ya, kita harus bisa menekankan kenapa kepentingan kita itu harus dimenangkan ketimbang kepentingan lawannya kita. Kemudian, setelah terjadi konfrontasi, ada namanya konsiliasi. Konsiliasi itu kalau emang terjadi compromising di tengah-tengah gitu. Nah, terjadi tawar-menawar. Dari ITC sama NAC udah nggak ada yang mau ngalah. Ketika dikonfrontasi nggak ada yang mau ngalah. Semuanya pengen menang. Semuanya strateginya win-lose. Nah, Pak Joko, yuk, coba kita ketemu deh di tengah-tengah. Kalau emang udah nggak bisa, akhirnya masuk pada compromising. Terjadi tawar-menawar. Kita punya 2 gedung loh, ada gedung G sama gedung SC. Kenapa nggak salah satu di gedung SC itu? NAC mau ya di gedung SC? Nggak mau Pak, di sana jelek banget sound systemnya. Ya udah, kalau mau gitu, NAC kita pindah ke SC, tapi dari ITC boleh nggak sound system di gedung G kita pindah ke gedung SC? Ya udah Pak, kalau emang kayak gitu nggak apa-apa deh, yang penting kita dapat gedung G. Itu merupakan opsi-opsi yang terjadi dalam proses konsiliasi. Untuk apa? Untuk mencapai titik kesepakatan. Ya. Setelah tawaran-tawaran itu diberikan, ya, ada yang lempar, ada yang menyambut, ada yang nggak bisa gini Pak, harusnya begitu, segala macam. Masuklah pada proses solusi, di mana semua tawaran-tawaran itu mengerucut pada sebuah kesepakatan. Oke, kita catat ya kesepakatannya. 1, NAC kita geser ke SC dengan syarat 1, sound system gedung G harus pindah ke SC. Yang kedua, round table di VIP harus pindah ke gedung SC gitu. Itu adalah kesepakatan-kesepakatan dalam proses negosiasi dalam tahapan solusi. Ya. Ketika kesepakatan tadi sudah dibuat, kedua belah pihak itu mengembangkan sikap relasional. Udah nggak lagi tempur nih. Udahlah yuk kita rangkulan lagi. Kita berdoa, kita nyemangatin satu sama lain. Semoga acara kita sama-sama sukses, sama-sama rame, sama-sama memberikan impact yang baik untuk semua pihak yang terlibat. Nah, yang terakhir ada namanya pasca negosiasi. Nah, di sini terjadi ketika sudah terjadi kesepakatan dan ada komitmen yang terbangun di antara kedua belah pihak untuk menjalankan hasil dari kesepakatan itu. Ya, dari panitia ITC-nya ngasih sound system gitu ya, diangkutin ke gedung SC, itu terjadi pada tahapan ini. Ya, jadi ada persiapan, kontak, ada konfrontasi, konsiliasi, solusi, dan pasca negosiasi. Nah, udah nih kayaknya. Semua materi sebenarnya sudah saya bahas, teman-teman. Tadi kita udah bahas komunikasi organisasi secara umum ya. Kita bahas arus komunikasi seperti apa. Ada jaringan komunikasi yang ada 5 bentuknya tadi. Kemudian kita juga belajar tentang leadership style. Kita belajar tentang teori X. Kita belajar tentang teori Y. Kita juga belajar tentang manajemen konflik seperti apa. Oh, meredakan itu seperti apa. Kalau kita mau menyelesaikan konflik seperti apa, dan kita diajak belajar untuk melakukan negosiasi. Strategi apa yang perlu kita pilih, terus apa saja yang perlu kita persiapkan, dan tahapan-tahapan apa saja yang terjadi dalam proses negosiasi. Nah, sekarang saya tadi kan contoh-contohnya yang sempit ya, contohnya humas atau PKN STAN atau kepanitiaan. Saya akan memberikan beberapa contoh yang lebih pada konteks yang real ya, pada bisnis yang terjadi secara
nyata dengan cakupan yang lebih luas. Kalian pernah tahu tahun 2016 itu ada konflik besar. Waktu itu kalau nggak salah terjadinya di Semanggi antara pengemudi ojek online dengan sopir Bluebird. Ada yang ngeh waktu itu? Ada Kak. Nah, saya yakin teman-teman paling tidak terpapar ya dengan berita itu ya, bahwa sempat ada gelut ya, sempat ada perang gitu di jalan antara sopir Bluebird dan juga pengemudi ojek online ya. Jadi setelah fase ojek pangkalan itu selesai ya, ternyata Gojek dan Grab tidak selesai sampai situ. Ternyata yang bentrok sama mereka sekarang adalah sopir Bluebird. Karena kenapa? Karena adanya penurunan pendapatan yang diklaim oleh sopir Bluebird. Ini adalah konflik yang terjadi antar organisasi Bluebird dan ojek online, dalam hal ini adalah Gojek ya. Kemudian from this ya to this. Cuman selang berapa bulan dari Maret 22 sampai Mei tanggal 9 di tahun yang sama, ternyata terjadi proses manajemen konflik yang baik antar organisasi ini. Pasti terjadi negosiasi yang sangat alot ya dari pihak Gojek maupun dari pihaknya Bluebird, sehingga terjadi kesepakatan dan bahkan adanya kesempatan untuk melakukan kolaborasi. Di sini menggunakan kata frasa duet ya, duet maut Bluebird dan Gojek. Kemudian Jakarta Post di besoknya juga ternyata memberikan berita yang lebih spesifik lagi. Mereka teams up. Mereka betul-betul berkolaborasi. Yang tadinya bentrok, ya, yang tadinya musuh-musuhan di jalan, pegawai-pegawainya, sekarang bapak ibunya, company-nya malah berkolaborasi. Dan finally, apa yang kita bisa lihat sekarang di aplikasi Gojek? Ada fitur Go Bluebird di mana teman-teman bisa memesan Bluebird di aplikasi Gojek. Ya, di websitenya Gojek saat itu dia memberikan headline, istilahnya manggil taksi itu nggak pernah semudah ini. Ya, jadi ternyata konflik yang terjadi itu justru bahkan bisa leads pada sebuah kesempatan kolaborasi yang baik, yang menguntungkan semua pihak. Terjadi negosiasi-negosiasi win-win di sana. Gojeknya win, si Bluebird-nya juga win. Ya. Ada lagi, saya pengen ngobrol deh. Nah, kalau tadi antar organisasi, ini lebih ke internal organisasinya. Saya yakin teman-teman pasti pernah lewat, paling enggak ya, kalau emang belum pernah beli produknya. Dunkin Donuts ya, sekarang ya, sebenarnya udah dari tahun lalu, manajemennya di Amerika sepakat untuk men-take out kata donuts dari brandnya mereka. Jadi mereka sekarang hadir dengan brand namanya Dunkin, tanpa donuts. Ya. Nah, saya pengen ngobrol sama, kayaknya semuanya udah ya di sini ya. Mbak Angelica Mary Ivana, boleh bergabung sebentar? Iya, Kak. Ya. Mbak, apa yang Mbak bisa analisis di sini? Kalau tadi kita bicara konflik antar organisasi, ini ada perubahan ya yang bisa itu berakar pada konflik atau perubahan strategi di dalam manajemennya Dunkin Donuts untuk men-take out kata donuts-nya dari brand mereka. Apa yang Mbak bisa analisis dan bisa sampaikan kepada kita di sini? Sebenarnya saya kurang baru tahu juga ini, Mas. Tapi dari yang saya tangkap dari rebranding namanya ini, mungkin si Dunkin itu mau ngasih tahu kalau misalnya mereka itu produknya bukan lagi hanya donuts, tapi udah ada minuman-minuman juga. Selain gitu. Oke, siap.
Terima kasih, Mbak. Saya pengen ngobrol juga sama yang cowok dong, Mas Abed Nego deh. Mas Abed? Iya, Mas. Halo, bisa gabung? Mas Abed, tadi Mbak Ivana sudah menjelaskan sedikit. Apakah Mas Abed punya pandangan yang berbeda? Sebenarnya sama sih, Mas. Karena saya juga nggak tahu nih kalau sekarang Dunkin Donat udah berubah jadi Dunkin. Oke. Terima kasih, Mas Abed. Iya, Mas. Sama-sama. Oke. Baik, terima kasih atas pendapatnya ya, Mbak Ivana dan juga Mas Abed. Jadi benar sekali teman-teman, memang ada perubahan nama dalam rebrandingnya Dunkin Donuts menjadi Dunkin saja, dan itu memang akar masalahnya manajemennya melihat bahwa ada terjadi shifting ya dalam pola konsumsi masyarakat dunia dari yang mungkin dulu orang itu menggemari makanan manis ya, yang mereka jual donuts ya, menjadi yang sifatnya sekarang lebih ke minuman. Ya, kalau misalkan biasanya yang perempuan nih suka jajan, atau laki-laki saya nggak tahu ada yang suka jajan atau enggak gitu. Nah, dulu mungkin orang lebih suka beli itu kalau keluar, oh kalau ke mall tuh kalau beli minuman tuh kok kayaknya sayang ya gitu. Kalau orang dulu ya, masa beli minuman gitu. Orang tuh beli keluar tuh beli makan, tapi sekarang enggak. Ya, perubahan pola konsumsi itu terjadi secara masif. Banyak sekali brand-brand minuman sekarang yang sangat besar ya. Ada Starbucks di kafe, kemudian juga ada yang main di teh dan lain sebagainya. Nah, Dunkin juga melihat itu ya. Terjadi konflik internal di dalam. Konflik itu tidak hanya berarti konflik maksudnya gontok-gontokan ya. Konflik itu bisa terjadi dalam bentuknya misalkan perbedaan pendapat atau perubahan strategi, itu bisa jadi disebut sebagai sebuah konflik. Nah, konflik di dalam internalnya Dunkin Donuts ini yang mengakibatkan manajemen sepakat untuk melakukan rebranding dari brandnya mereka dengan tidak lagi merepresentasikan sebagai toko donat. Mereka pengen Dunkin itu dilihat sebagai sebuah toko yang menjajakan makanan dan minuman. Makanya donatnya di take out gitu ya. Nah, sekarang kalau teman-teman datang ke Dunkin, mereka banyak sekali punya side dish ya, mereka punya main course, mereka juga punya minuman-minuman fancy. Itu karena kenapa? Karena perubahan yang disepakati oleh manajemen internalnya Dunkin Donuts ya. Nah, contoh-contohnya juga sudah saya kasih teman-teman. Sekarang saya akan memberikan tugas sedikit kepada teman-teman. Nah, tadi di depan teman-teman sudah baca SE16/MK.01/2018 tentang panduan bermedia sosial bagi pegawai di Kementerian Keuangan. Ya, silakan teman-teman baca dan pahami lagi SE tersebut. Kemudian silakan teman-teman tulis dan kembangkan gagasannya melalui tulisan ya, ketikan. Dan coba relevansikan apa yang kita pelajarin sekarang, konteksnya komunikasi organisasi terhadap akun Twitternya @stanmanfest. Teman-teman silakan untuk bisa melakukan analisis. Saya tahu teman-teman tugasnya banyak, makanya saya tidak pernah melakukan atau membatasi minimal halaman, minimal paragraf, tidak pernah. Jadi teman-teman silakan. Kalau misalkan satu paragraf sudah cukup, that's totally okay. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen yang sampai 15 lembar, nggak apa-apa juga. Tetapi saya pengen teman-teman untuk bisa mengembangkan gagasannya. Apa yang menurut kalian perlu untuk bisa disampaikan terkait dengan akun @stanmanfest dalam konteks komunikasi organisasi? Ya, organisasi di sini kita sebagai PKN Stan itu tidak berdiri sendiri ya. Kita merupakan unit eselon 2 di bawah Kementerian Keuangan. Ya. Jadi tentu secara value, secara nilai-nilai kita mengacu pada Kementerian Keuangan. Nah, Kementerian Keuangan sudah jelas nih mengatur panduan untuk melakukan media sosial seperti ini. Walaupun teman-teman mahasiswa itu bukan cakupannya pegawai, ya. Secara hukum teman-teman tuh tidak bisa diatur oleh SE itu. Karena kenapa? Kalian bukan pegawai. Tapi kita tidak perlu untuk mengupas itu dari sisi atau konteks hukumnya. Saya pengen teman-teman mengupas atau menganalisis itu dalam konteks komunikasi organisasinya. Ya.
Jadi bagaimana Kementerian Keuangan sudah memberikan statement bahwa ini loh yang baik dalam melakukan sosial media, dan kita punya fenomena @StunManFest. Ya, saya tidak menggiring teman-teman untuk menuliskan hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk. Jadi silakan teman-teman untuk bisa mengembangkan idenya, diketik, dan dikumpulkan melalui PIC maksimal tanggal 1 November jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Ya. Sebelum saya tutup, saya mungkin akan berikan satu mungkin ya, karena udah melewati jam, kesempatan buat teman-teman yang mau bertanya, silakan. Izin Mas. Yuk. Mau tanya soal yang tugas tadi aja. Okay. Kalau untuk kami yang mungkin nggak main Twitter gitu Mas, apakah boleh apa ya istilahnya ngerjainnya bareng sama teman-teman yang mungkin punya Twitter gitu? Nggak apa-apa. Tapi gagasannya harus original gagasan kamu sendiri ya. Baik, Ya, Mas, makasih. Ya, pandangan itu kan beda-beda. Setiap orang itu pasti punya pandangan beda-beda. Nah, jadi kalau misalnya nggak punya Twitter, gimana Mas? Satu, boleh ngerjain bareng sama temennya. Mungkin ngintip akun Manfest-nya seperti apa. Atau setidak-tidaknya, kamu kan pasti pernah terpapar ya informasi yang dimuat di dalam stand Manfest. Nah, itu boleh. Jadi, kamu nggak perlu harus punya Twitter dulu untuk bisa mengembangkan gagasan kamu terkait si akun ini. Apapun yang pernah kamu dengar, apapun yang sempat terpapar, informasi yang dimuat dalam stand Manfest, itu bisa menjadi bahan analisis kamu. Ya. Oke, teman-teman, kalau memang sudah, saya mengucapkan terima kasih. Kita sudah menyelesaikan semua materi sesuai dengan RPS. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan mungkin ada 1-2 kata yang kurang berkenan di teman-teman, tetapi yakinlah itu nggak ada maksud untuk menyakiti hati teman-teman ya. Saya harap apapun yang kita pelajarin hari ini bisa bermanfaat dan saya berharap kita semua bisa selalu sehat. Teman-teman nggak usah main kemana-mana dulu ya. Belajar aja yang benar, tugasnya banyak, dikerjain tugasnya. Kita akan ketemu di minggu depan, akan membahas satu hal yang lebih menarik lagi dari apa yang kita pelajarin hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Kelas dan juga Sarah yang sudah mengakomodir kebutuhan kita dalam pertemuan kali ini. Akhir kata saya tutup pertemuan ini. Wassalamualaikum.